Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus bangkit seperti disabdakannya, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 8 dan 9. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami ucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan telah bangkit. Haleluya. Marilah kita merenungkan apa yang diwartakan Gereja Kudus dalam liturginya hari ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Penginjil menyebut Maria Magdalena secara khusus. Hal itu menunjukkan kedekatannya dengan Yesus, sebab dia juga ada di bawah kaki salib Yesus bersama dengan ibunya Maria. Dia adalah sosok pecinta yang sejati. Ia lalu berlari-lari menemui Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia menunjukkan kekhawatirannya. Katanya, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ternyata Maria tidak sendirian, sebab ia mengatakan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Mendengar itu, kedua rasul itu bergegas menuju kubur. Saudara-saudari terkasih, perhatikan, murid yang dikasihi Yesus itu sampai lebih dahulu. Ia sangat bersemangat, mungkin karena cintanya yang besar juga kepada Yesus, atau mungkin dia memang lebih mudah dari Simon Petrus. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi tidak masuk. Petrus yang datang kemudian masuk dan melihat bahwa Yesus sudah tidak ada, tetapi ada tanda-tanda kebangkitannya. Kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh sudah tergulung. Murid yang lain itu masuk ke kubur dan melihat tanda-tanda kebangkitan itu. Ia melihatnya dan percaya bahwa Yesus memang sudah bangkit. Dikatakan bahwa selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci bahwa Yesus harus bangkit dari mati. Mereka itu berlari-lari ke makam, hanya ingin membuktikan apa benar berita yang dibawa oleh Maria Magdalena itu. Sebab mereka tidak mempercayai berita yang disampaikan oleh seorang wanita. Maria mengatakan bahwa Yesus dicuri dan mereka mau membuktikan hal itu. Tetapi murid yang dikasihi Yesus akhirnya menemukan jawabannya setelah melihat
tanda-tanda kebangkitan. Ia bersaksi bahwa Yesus akan bangkit dari mati seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita bertemu dengan 3 sosok dalam pewartaan Injil Yohanes: Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid yang dikasihi Yesus. Maria Magdalena yang memiliki kedekatan dengan Yesus itu meluangkan waktu untuk menemui Yesus yang wafat. Bahkan dia datang ke situ pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ia menemukan batu penutup makam sudah terguling. Dia tidak menemukan jasad Yesus dan ia melaporkan kepada murid Yesus bahwa tubuh Yesus diambil orang. Simon dan murid yang lain segera datang untuk membuktikan, dan memang betul jasad Yesus sudah tidak ada. Menarik untuk diperhatikan, baik Maria Magdalena maupun Petrus tidak memiliki pengetahuan kalau Yesus itu sudah bangkit. Tetapi murid yang lain itu melihat tanda-tanda kebangkitan dan ia percaya, sebab memang hal itu telah dikatakan dalam kitab suci. Dalam penafsiran gereja, yang dimaksud adalah Mazmur 16 ayat 9 dan 10 ini. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau telah menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Itulah yang merupakan kritikan penulis Injil Yohanes kepada baik Maria Magdalena maupun kedua murid Yesus itu. Mengapa mereka harus ke makam dan harus mencari bukti? Saudara-saudari terkasih, Santo Lukas menulis dengan jelas firman Tuhan Yesus. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Lukas bab 18 ayat 31b sampai ayat 33. Jadi, untuk apa Maria Magdalena harus ke makam? Sebagai bentuk bakti dan cinta kepada sang guru, sesungguhnya tidak ada masalah. Mengapa kedua murid itu harus berlari-lari ke kubur untuk membuktikan berita dari Maria Magdalena? Karena selama ini mereka tidak mengerti isi kitab suci. Pada hari raya Minggu Paskah ini, kita diingatkan akan kepastian firman Yesus bahwa Dia akan mati dan telah bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Bahkan ketika ia marah dengan mengobrak-abrik dagangan orang-orang di bait Allah, ia berfirman, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Yohanes bab 2 ayat 10.
Hari ini kita merayakan inti dari iman kita kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. Marilah kita bergembira dan bersukacita sebab Tuhan Yesus sungguh telah bangkit. Kita tidak akan mati lagi, melainkan beroleh hidup yang kekal dalam Dia yang mengasihi kita. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Paskah. Apakah aku akan tetap setia kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit untuk aku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang Kau utus untuk melayani kami, menyembuhkan kami, dan menderita serta mati untuk kami. Ia juga bangkit karena mencintai kami. Tambahkan iman kami kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit untuk kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.